Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan itu dilakukan di Jenewa, Swiss. Pertemuan yang diselenggarakan di sebuah villa elegan di Jenewa pada Rabu 16 Juni itu dilakukan dalam suasana santai. Dalam pertemuan itu, kira-kira apa yang mereka bicarakan? Atau mungkin apa hasilnya? Kita memang tidak tahu pasti ada kesepakatan apa setelah pertemuan itu. Tapi setidaknya kita bisa menerka melalui apa yang mereka lakukan setelah mereka bertemu di Jenewa. Dan berikut ini adalah hasil dari pertemuan itu. 1. Biden ingatkan Putin bahwa Amerika tidak mentolerir campur tangan Rusia. Biden mengaku dalam pertemuan itu ada sejumlah perbedaan pendapat. Namun, perbedaan tersebut masih dapat ditolerir. Itu tidak dilakukan dalam suasana hiperbolis. Seperti itulah apa yang terjadi, ucap Biden kepada wartawan usai menghadiri pertemuan itu, seperti dilansir AFP, Kamis 17 Juni 2021. Biden mengatakan protes paling utama menyangkut pada apa yang dikarakterisasikan sebagai aktivitas siber yang gigih dan agresif dari Rusia, terutama campur tangan dan intervensi pemilu yang diduga dilakukan oleh Dinas Keamanan Rusia alias hacker dari Kremlin. Kita tidak akan mentoleransi upaya-upaya melanggar kedaulatan demokratik kita atau mendestabilisasi pemilu demokratis kita, dan kita akan merespon, ucap Biden saat menuturkan apa yang diperjelasnya kepada Putin dalam pertemuan itu. 2. Putin mengecam Amerika soal HAM usai pertemuan dengan Biden. Putin mengatakan bahwa kedua belah pihak berbeda dalam banyak hal, tetapi menunjukkan kesediaan untuk saling memahami dan mencari cara untuk mendekatkan posisi. Dikatakannya, tatap muka penting itu yang diadakan di villa yang dibangun pada abad ke-18 di Jenewa tersebut cukup konstruktif. Kedua belah pihak setuju untuk mengizinkan duta besar mereka kembali ke Moskow dan Washington, dan untuk melakukan dialog stabilitas strategis untuk pengendalian senjata di masa depan dan langkah-langkah pengurangan resiko perlombaan senjata. Barat percaya bahwa kebijakan Rusia tidak dapat diprediksi. Baiklah, izinkan saya menjawab. Penarikan Amerika dari perjanjian ABM atau anti-ballistic missile pada tahun 2002 itu tidak dapat diprediksi, kata Putin kepada wartawan. Sedangkan untuk masalah HAM, Putin mencontohkan gerakan Black Lives Matter di Amerika, serangan di Afghanistan, dan keberadaan penjara Teluk Guantanamo. Satu serangan saja bisa membunuh sekitar 120 orang. Baiklah, dengan asumsi ini adalah kesalahan yang terjadi dalam perang. Tetapi menembak dari drone pada kerumunan yang tidak bersenjata, dan itu jelas kerumunan sipil. Apa ini? Bagaimana Anda menyebutnya? Dan siapa yang bertanggung jawab untuk ini? Kata Putin. 3. Sepakat kembalikan duta besar di Washington dan Moskow. Diketahui duta besar Rusia untuk Amerika, Anatoly Antonov, ditarik dari Washington sekitar 3 bulan lalu setelah Biden menyebut Putin sebagai pembunuh. Sedangkan duta besar Amerika untuk Rusia, John Sullivan, meninggalkan Moskow hampir 2 bulan lalu setelah Rusia menyarankan agar dia kembali ke Washington untuk konsultasi. Dilansir dari AP News, Rabu 16 Juni 2021, Putin mengatakan bahwa para duta besar diharapkan untuk kembali ke jabatan mereka dalam beberapa hari mendatang. Pengembalian duta besar itu untuk memulai negosiasi untuk menyelesaikan perjanjian yang tersisa di antara kedua negara tersebut. Putin mengatakan tidak ada permusuhan selama pembicaraan dengan Biden yang ternyata berakhir lebih cepat daripada yang diharapkan. Putin mengakui bahwa Biden mengangkat masalah hak asasi manusia dengannya, termasuk nasib pemimpin oposisi Alexei Navalny. Putin membela hukuman penjara Navalny dan menangkis pertanyaan berulang tentang perlakuan buruk terhadap para pemimpin oposisi Rusia dengan menyoroti gejolak domestik Amerika.
termasuk protes Black Lives Matter dan pemberontakan Kapitol 6 Januari. Putin mencatat bahwa Biden memberi nasihat bijak kepadanya yang telah diberikan ibu dari Biden dan juga berbicara tentang keluarganya di Amerika. Pesan yang menurut Putin mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan pertemuan itu, tetapi menunjukkan nilai-nilai moral dari Biden. Meskipun dia meragukan bahwa hubungan Amerika-Rusia dapat segera kembali ke keseimbangan seperti beberapa tahun yang lalu, Putin menganggap bahwa Biden adalah seseorang yang bisa diajak bekerja sama. Pertemuan itu sebenarnya sangat efisien, kata Putin. Kurang lebih seperti itulah hasil dari pertemuan dua Lord ini. Mungkin menurut Anda kurang begitu menarik, karena memang yang ditunjukkan di publik tak selalu menarik. Tapi yang ada di belakang layar selalu menarik untuk terus diamati dan diikuti perkembangannya. Bagaimana menurut Anda mengenai berita ini? Berikan komentar Anda.